ini apa namanya, saya terima sangat menyakitkan hati saya sangat menyesal, sangat emosi pada saat itu. Saya semua proses hukum istri saya. Mundur. Tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya. Termasuk bapak dan ibu dari turunan. Ya Pak. Sambo sempat menyatakan menyesal dan meminta maaf kepada keluarga Yosua. Bagaimana pakar mikro ekspresi melihat permohonan maaf Sambo kali ini? Kita akan berbincang dengan pakar mikro ekspresi Kirdi Putra. Pak Kirdi, selamat malam. Pak Kirdi, selamat malam. Selamat malam, Liviana. Baik, Pak Kirdi, apa yang Anda lihat dari permohonan maaf Verdi Sambo? Kalau sebelumnya kita sempat melihat pertama kali Verdi Sambo datang ke Barreskrim Polri, ia begitu percaya diri dengan suara lantangnya, kali ini tidak. Kali ini ekspresinya berbeda 180 derajat, suaranya, ton suaranya pun berubah. Oke. Ada beberapa perbedaan yang kita lihat ketika FS datang pertama kali ke kita bicara waktu di kepolisian dan kemudian ketika sekarang di kejaksaan. Satu adalah tarikan alisnya ketika dia bicara, kan yang kita bisa lihat waktu itu karena bagian bawah muka tertutup oleh masker, kita cuma bisa melihat bagian alis dan mata. Jadi alisnya itu lebih tegang, lebih kencang gitu ke arah dalam. Ya, jadi lebih tegas menandakan seperti itu. Kalau ini enggak, ini loose, lemas, lebih cenderung dia alisnya itu enggak ada tarikan otot apapun. Dari bagian bawah wajah itu sekarang terlihat bahwa dia tidak ada tarikan, misalnya apakah dia senyum, apakah dia kemudian tegang itu menandakan takut di kanan kiri bibir. Tapi berarti dia saat ini tidak merasa takut ketika bicara, lebih cenderung tidak berekspresi, tapi tidak takut, tapi juga tidak marah gitu. Nah, kata-katanya yang menarik adalah kata-kata yang kemudian digunakan, pemilihan kata-kata yang digunakan oleh FS. Kata-kata yang digunakan kebanyakan sifatnya tidak jelas atau kita sebut sebagai gray gitu ya. Yaitu misalnya kata-kata awal bagus, saya sangat menyesal, saya sedang menjalani proses hukum, dan ketika mengatakan istri saya tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa dan justru menjadi korban, dia berhenti di situ. Nah, pertanyaan saya, korban apa? Apakah korban dari perlakuan dari peristiwa terjadinya proses pembunuhan ini, atau korban bahwa dia menjadi korban pelecehan misalnya? Itu satu. Yang kedua, ini dua-duanya masalahnya ini nih, kata-kata bersayap nih, gray area dua-duanya. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak. Itu adalah istilah bahasa yang luas, termasuk rekan-rekannya yang kena gitu ya. Itu kena di situ. Namun ketika bicara atas perbuatan saya, ya, namun termasuk bapak dan ibu dari Joshua. Nah, ini nggak jelas permintaan maafnya untuk apa. Jadi kalau dikatakan bahwa ini adalah sebuah permintaan maaf bahwa terjadi pembunuhan, dia melakukan itu terhadap bapak ibu Joshua, nggak ada sebuah statement jelas bahwa saya minta maaf bahwa saya telah melakukan ini terhadap Joshua. Jadi Anda melihat tidak ada penyesalan dalam permintaan maaf Sambo kali ini? Saya melihat bahwa kata-kata ini masih dijaga, jadi belum lepas. Gitu. Saya masalah menyesal nggak menyesal itu masalah hati nih, kita bicara ya. Tidak tampak, penyesalan itu tidak tampak di wajah, itu satu. Tidak tampak bukan berarti dia nggak nyesel, tapi yang kedua bahwa kata-katanya ini masih dijaga sama dia, bukan kata-kata lepas orang sudah ikhlas, sudah pasrah gitu. Ya udahlah, saya memang pelakunya, saya memang yang terjadi ini gara-gara saya semua. Nggak gitu, masih dijaga dengan sangat baik. Jadi kata-kata ini bukan kata-kata sembarang kata-kata menurut saya, kata-kata aman. Kata-kata aman, termasuk tadi ketika Sambo bersikeras istrinya tidak bersalah, yang Anda katakan adalah gray area, kata-kata yang tidak jelas sebetulnya. Ya, kata-kata bersayap. Oke, apa yang sebetulnya ingin disampaikan kalau menurut Anda dari ekspresi yang dikeluarkan oleh Verdi Sambo? Gini, kalau apa yang ingin disampaikan
kita bisa pilih menjadi dua kalau dengan model komunikasi seperti ini. Satu dari ekspresi yang dia tampilkan, dan kedua dari istilahnya paralanguage atau pola kata-kata yang dia berikan. Satu, bahwa dia belum dalam posisi bahwa dia benar-benar menyerah, istilahnya seperti itu. Bahwa dia masih merasa, dalam opini saya, ketika kita bicara analisa terhadap dua hal ini, bahwa semua pernyataan tersebut masih menjaga posisi dia bahwa ini belum langsung kena ke dia sebagai pelaku pembunuhan. Itu satu. Kedua, bahwa masih ada justifikasi kenapa pembunuhan itu dilakukan, dan ini pintarnya menurut saya disampaikan indirect dengan kata-kata itu, yang dimana banyak orang akan berpikir, oh dia sudah minta maaf. Tapi kalau kita bahas pelan-pelan per kata, ini nggak langsung sebetulnya. Nggak ada dari bahasa hukum misalnya yang menyatakan bahwa dia mengaku, ini udah mengaku melakukan pembunuhan. Enggak, belum. Coba aja baca istilah lebih detail dari kata-kata itu. Yang kedua, dari kondisi psikologis, enggak, ini kalau misalnya saya contohnya, saya ditanya apakah saya melakukan sesuatu, Mas Kirdi melakukan ngambil barang ini, loh, kan saya di sini, saya nggak di situ, berarti apakah menurut kamu saya ngambil barang itu? Teknik ini disebut imply atau indirect, membuat orang berpikir bahwa seolah-olah saya tidak melakukan. Abu-abu jadinya, tapi orang boleh berprasangka bahwa oh iya Mas Kirdi nggak melakukan, gitu loh. Artinya dia masih Jadi nggak percaya perlu diri. berbohong. Saya melihatnya seperti itu. Oke, yang juga menarik dalam kasus ini juga Putri Chandrawati yang dari awal kemudian diperhatikan nih Pak Kirdi. Dari pertama kali ia muncul di Makobrimob sampai terakhir ia menggunakan rompi orange. Kurang lebih apakah ekspresinya juga masih cenderung sama? Putri Chandrawati kasus berbeda. Ekspresi yang dia tampilkan adalah lebih cenderung ekspresi sedih. Dia memang lebih ekspresif dibandingin FS. Ya, PC ini lebih cenderung ekspresif kalau dibandingin FS. Jadi ketika dia memberikan pernyataan, saya ikhlas diperlakukan seperti ini, gitu ya, itu tampilan wajah kelihatan sedih, tarikan wajahnya itu ada sisi pinggir alisnya itu turun ke bawah, bibirnya itu agak turun ke bawah, dan itu ekspresi sadness, itu ekspresi sedih. Tapi kata-katanya menarik. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini, titik. Nah, maksud saya berarti istilahnya dia ada sebuah gap antara harusnya dia diperlakukan seperti apa dan bagaimana dia diperlakukan. Berarti bahwa dia merasa bahwa kalau kita bicara analisa, apa yang dia pikirkan, dia alami ini harusnya tidak terjadi. Artinya apa? Kalau dia diperlakukan sebagai orang yang salah, berarti dia merasa bahwa dia tidak bersalah. Nah, tidak bersalah itu kebagi dua lagi. Bisa sebagai korban, memang istilahnya terjadi gitu yang disebut pelecehan segala macam. Tapi juga bisa jadi dia merasa bahwa ini semua tidak terjadi, dia tidak jadi korban, tapi kok dia diperlakukan gini karena diseret-seret ke dalam konteks seperti ini karena dia disebut sebagai korban sehingga harus tanda petik melawan hukum dan lain sebagainya. Itu yang saya lihat. Ini menarik nih. Apakah juga ada ekspresi penyesalan dalam wajah Putri? Saya tidak melihat penyesalan, tapi lebih kesedihan. Orang kayak lebih cenderung pada kayak orang nggak terima gitu. Oke, termasuk ketika pertama kali ia ini kita lihat sama-sama Pak Kirdi. Ini ekspresi Putri ketika pertama kali menggunakan rompi orange di Bareskrim. Itu kan kelihatan sekali bahwa dari kita bicara mata ya, bagian mata wajah bagian atas gitu ya. Dia mengernyit seperti itu, dan kalau kita melihat bahwa ketika figur ini kan sebetulnya sama dengan figur yang waktu pertama kali memberikan pernyataan waktu itu ya. Nah, ini menunduk, tarikan ke arah bawah gitu bagiannya, sementara alisnya itu juga agak turun gitu tadi. Dua kali tertangkap kamera di Makobrimob, pertama, yang kedua ini Putri ini selalu menunduk. Apa yang kemudian biasanya bisa Anda tangkap dengan gestur seperti itu? Menunduk itu dua yang paling kemungkinan utamanya. Kemungkinan pertama adalah dia menghindari orang, kita bicara istilahnya menghindari paparan visual ke dalam, internal atau eksternal. Maksudnya adalah dia menghindari bahwa dia bisa melihat orang lain, gitu, karena dia misalnya merasa malu, merasa takut, gitu, merasa sedih, atau menghindari kemudian untuk dia melihat dari orang lain atau membuat orang lain nggak melihat dia. Nah, di dalam konteks ini bisa jadi bahwa dia lebih menghindari yang pertama. Dia merasa berbagai macam perasaan itu campur aduk sehingga menghindari orang melihat dia. Seperti itu.
Oke, Pak Kirdi, kita geser lagi ke para tersangka yang hari ini untuk pertama kalinya ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung. Apa yang kemudian Anda lihat dari ekspresi para tersangka ini? Kita kembali putarkan, bisa dibantu kawan-kawan? Kita lihat tadi ada Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal yang pertama kali ditampilkan menggunakan baju tahanan kejaksaan. Nah, ini dia Pak Kirdi. Kan dibuka semua nih maskernya, gitu ya. Kita lihat bahwa Kuat lebih cenderung menunduk setelah itu, gitu ya. Sementara RR lebih cenderung lebih santai ekspresinya, ya. Santai itu kan sebenarnya ini ya, opini ya. Lebih Nah, ini cenderung Eliezer. Brigadir Baradae. Adakah ekspresi penyesalan dari para tersangka? Saya tidak melihat bahwa masing-masing ada ekspresi. Menyesal itu gabungan dari sedih dan takut, regrets gitu ya, gabungan. Saya tidak melihat ada ekspresi Apa yang sedih bisa kita lihat dari orang yang kemudian ini ekspresi dia menyesal, ini ekspresi sedihnya, dari mana kita bisa membedakan itu Pak Kirdi? Kalau kita melihat bahwa paling jelas kan kalau kita bicara mikroekspresi adalah membagi wajah menjadi dua bagian bawah dan bagian atas. Ekspresi sedih ditandai dengan tarikan samping bibir ke arah bawah dan arah alis itu turun, bagian sisi kanan dan kiri itu turun ke bawah. Itu sedih. Sementara gabungan antara takut, kanan kiri wajahnya menegang sini bibirnya, ya, dengan alis tertarik ke arah atas. Nah, kalau ini semua penandanya tidak muncul, ya, baik secara sekuensial maupun secara simultan, maka kita bisa lihat bahwa ekspresi dia itu tidak dua-duanya dan artinya tidak ada penampilan ekspresi menyesal saat itu. Gitu. Apakah juga bisa dikenali dari tone suaranya? Tone suara bisa membantu. Tone suara bisa membantu. Ketika seseorang bicara, kita bisa melihat berdasarkan baseline atau suara dia biasanya. Itu misalnya contoh biasanya dia kecepatannya misalnya katakanlah berapa kata-kata per menit menjadi turun. Misalnya tadinya katakanlah 60 kata-kata per menit menjadi 50 kata-kata per menit misalnya seperti itu. Kemudian intonasinya lebih rendah. Tidak orang sedih atau takut ya gabungan dari keduanya biasanya tidak meninggi. Ya, kalau kita bicara secara statistik adalah menurun. Jadi turun dan lebih pelan. Tetapi karena tidak ada kata-kata yang disampaikan, kita tidak bisa menganalisa dari kata-kata itu, tentu saja. Baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami pakar mikroekspresi Kirdi Putra di Sapa Indonesia Malam.